Di balik jendela kaca apartemen lantai 20 itu, Alia Nirmala berdiri sambil menatap kota yang perlahan terbangun. Cahaya pagi menyelinap masuk, menyentuh wajahnya yang tenang, seolah hidupnya tak pernah kekurangan apapun. Alia adalah perempuan sederhana dengan hati yang kuat. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan konsultan kecil. Hidupnya tertata rapi, jauh dari sorotan publik. Tidak banyak orang tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Alia menyimpan sebuah rahasia besar, rahasia yang bahkan tak pernah ia banggakan. Ia adalah istri sah seorang CEO. Suaminya bernama Raka Wiratama, pemimpin muda dari Wiratama Group, salah satu perusahaan terbesar di negeri itu. Raka dikenal publik sebagai CEO dingin, cerdas, dan sulit didekati. Media sering memujanya sebagai simbol kesuksesan, namun jarang membicarakan kehidupan pribadinya. Pernikahan Alia dan Raka terjadi 2 tahun lalu, jauh dari kemewahan. Mereka menikah sederhana, atas dasar kesepakatan keluarga dan niat untuk saling belajar mencintai. Tidak ada pesta besar, tidak ada liputan media. Hanya doa, janji, dan kepercayaan. "Aku tidak ingin pernikahan kita jadi konsumsi publik," ucap Raka saat itu. Alia mengangguk, menerima dengan lapang dada. Sejak hari itu, Alia memilih hidup tenang. Tidak pernah menggunakan nama besar suaminya. Ia pergi bekerja seperti perempuan biasa, naik transportasi umum, dan pulang tepat waktu. Sementara Raka tenggelam dalam dunianya sebagai CEO, rapat demi rapat, perjalanan bisnis, dan agenda perusahaan. Hubungan mereka tampak baik-baik saja. Tidak hangat berlebihan, tapi saling menghormati. Raka selalu menepati kewajibannya, dan Alia tidak pernah menuntut lebih. Pagi itu, Alia bersiap berangkat kerja. Sebelum keluar, ia menatap foto pernikahan sederhana mereka yang tersimpan rapi di dalam laci meja. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Semoga hari ini berjalan lancar," gumamnya. Di sisi lain kota, Raka sedang bersiap menghadiri sebuah acara besar. Wiratama Group akan meresmikan proyek barunya, dan media sudah menunggu sejak pagi. Ia mengenakan setelan hitam rapi, wajahnya tenang, penuh wibawa. "Pak Raka, wartawan ingin menanyakan status pribadi Anda," lapor asistennya. Raka hanya tersenyum tipis. "Fokuskan saja pada proyek. Urusan pribadi tidak perlu dibahas." Tak ada yang tahu. Di saat yang sama, istrinya berjalan di trotoar kota. Membawa tas kerja sederhana, menjalani hidupnya dengan damai. Hari itu terasa seperti hari-hari lainnya, tenang, teratur, seolah tidak ada badai yang sedang menunggu di depan. Alia tidak tahu, sebuah pertemuan tak terduga akan segera terjadi, dan ketenangan yang ia jaga selama ini tidak akan bertahan lama. Dan pertemuan itu datang lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu, perusahaan tempat Alia bekerja mendapat undangan untuk menghadiri peresmian proyek besar Wiratama Group. Atasannya menunjuk Alia untuk mengantarkan dokumen kerja sama karena ia dikenal rapi dan teliti. Alia tidak pernah bertanya, siapa pemilik perusahaan besar itu. Ia hanya tahu satu hal, ia datang sebagai profesional, bukan sebagai istri siapapun. Gedung megah itu dipenuhi tamu penting. Lampu kristal berkilauan, kamera media berjejer rapi. Alia berdiri agak di belakang, menunggu giliran menyerahkan map dokumen. Jantungnya berdetak biasa saja hingga ia melihat sosok yang melangkah ke atas panggung. Raka Wiratama. Langkah Alia terhenti. CEO itu berdiri tegak, berwibawa, disambut tepuk tangan. Setelan jasnya sempurna, wajahnya tenang, seolah dunia selalu berada di bawah kendalinya. Alia menatap suaminya dari kejauhan. Perasaan asing menyelinap di dadanya. Ini pertama kalinya ia melihat Raka di panggung sebesar itu. "Aku hanya akan menyerahkan dokumen lalu pergi." Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun takdir punya rencana lain. Saat sesi penandatanganan berlangsung, salah satu tamu bertanya dengan nada bercanda, "Pak Raka, kapan publik bisa melihat Anda membawa pasangan ke acara seperti ini?" Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Kamera bergerak mendekat. Raka tersenyum tipis. Lalu dengan suara tenang yang terdengar jelas oleh semua orang, ia berkata, "Saya tidak punya istri. Dan saya tidak pernah mencampur urusan pribadi dengan bisnis." Kalimat itu jatuh seperti benda berat di dada Alia. Tangannya gemetar, matanya memanas. Ia berdiri hanya beberapa meter dari panggung, membawa dokumen atas nama perusahaannya.
Mendengar suaminya meniadakan keberadaannya di depan publik, beberapa orang menoleh ke arah Alia, karena ekspresi wajahnya berubah. Namun tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan sederhana itu adalah istri sah dari CEO yang baru saja berbicara. Saat gilirannya tiba, Alia melangkah maju menyerahkan dokumen. Raka menoleh sekilas dan membeku. Tatapan mereka bertemu, hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat dunia Alia runtuh perlahan. Di depan semua orang. Dengan suara profesional dan dingin, Raka berkata, "Terima kasih. Tolong sampaikan ke atasan Anda agar lain kali mengirim perwakilan yang lebih memahami etika acara." Kalimat itu tidak keras, tidak kasar, namun cukup untuk mempermalukan Alia di hadapan puluhan pasang mata. Wajah Alia memucat. Ia menunduk sopan, lalu berbalik pergi dengan langkah tertahan. Setiap langkah terasa berat, seolah harga dirinya tertinggal di ruangan itu. Di luar gedung, Alia berhenti. Napasnya tersengal. Ia menatap cincin pernikahan di jarinya, cincin yang selama ini ia jaga dengan penuh kesetiaan. "Jika di depan dunia aku dianggap bukan siapa-siapa," bisiknya lirih, "lalu, siapa aku di sisimu?" Hari itu, Alia pulang dengan hati yang retak. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyadari satu hal yang mengerikan, posisinya sebagai istri sedang berada dalam bahaya. Bagus, lanjutkan episode berikutnya dengan lebih dramatis. Pastikan kalimat pertama episode ini nyambung dengan kalimat terakhir episode sebelumnya, supaya nantinya cerita menjadi tersambung dan mengalir dengan lancar. Dan Alia akhirnya mengerti, diam tidak lagi menjadi pilihan. Malam itu, Alia duduk sendiri di ruang tamu apartemen. Lampu redup, suasana sunyi. Pintu terbuka pelan, Raka masuk tanpa menoleh. Jasnya ia letakkan sembarangan, dasinya dilepas dengan gerakan lelah. "Aku lihat kamu di acara tadi," ucap Alia akhirnya. Suaranya tenang namun bergetar. Raka berhenti melangkah. Ia menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu seharusnya tidak ada di sana." Kalimat itu menusuk perasaan Alia, meski diucapkan tanpa emosi. "Aku datang sebagai karyawan, bukan sebagai istrimu." Raka menghela napas. "Alia, kamu tahu dunia bisnis seperti apa? Aku tidak bisa membiarkan kehidupan pribadiku mengganggu citra perusahaan." Alia tersenyum kecil, pahit. "Jadi keberadaanku adalah gangguan?" Keheningan menggantung di antara mereka. Raka tidak menjawab. Malam itu, Alia membuat keputusan. Bukan keputusan yang lahir dari amarah, melainkan dari kesadaran bahwa harga dirinya tidak bisa terus dikorbankan. Ia ingin diakui, bukan oleh publik, melainkan oleh suaminya sendiri. Namun jalan menuju pengakuan itu penuh rintangan. Keesokan harinya, Alia mendapati sikap Raka berubah dingin. Mereka hampir tidak berbicara. Di kantor, Alia mulai merasakan tekanan. Atasannya mengabarkan bahwa kerja sama dengan Wiratama Group tertunda tanpa penjelasan jelas. Beberapa rekan kerja mulai berbisik. "Sepertinya ada masalah dari pihak sana. Apa mungkin dokumen kemarin salah?" Alia tahu, semua ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Raka menghadapi tekanan dari Dewan Direksi. Mereka mendorongnya untuk segera menunjukkan sosok pendamping demi citra perusahaan, bukan sebagai istri, melainkan sebagai simbol. "Publik menyukai cerita tentang pasangan sempurna," kata salah satu direksi. "Dan itu bukan tentang Alia." Ucapan itu menjadi tembok tinggi di hadapan Alia. Meski ia tidak mendengarnya langsung, Alia mencoba berbicara baik-baik. Ia mengajak Raka makan malam, mencoba mengingatkan tentang janji sederhana mereka dulu. Namun setiap upaya selalu terhenti oleh kalimat yang sama. "Nanti saja, tidak sekarang. Aku sibuk." Tujuan Alia jelas. Mempertahankan pernikahannya tanpa kehilangan harga diri. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa tersisih dari kehidupan Raka. Pada suatu malam, Alia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. "Aku tidak bisa terus bersembunyi," katanya pelan. "Aku bukan kesalahan." Di saat yang sama, ia menerima undangan resmi untuk sebuah acara perusahaan acara yang sama besarnya dengan sebelumnya. Dan kali ini, namanya tercantum jelas sebagai perwakilan utama. Alia tahu, langkah apapun yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar. Namun ia juga tahu, jika ia terus mundur, ia akan kehilangan segalanya. Dengan napas berat, Alia menggenggam undangan itu erat-erat. Ini bukan lagi tentang bertahan,
Ini tentang memperjuangkan dirinya sendiri. Dan ia belum tahu. Rintangan terberat justru menunggunya di depan. Rintangan itu datang dalam bentuk pengumuman yang mengubah segalanya. Acara perusahaan berlangsung megah. Aula dipenuhi tamu penting, kamera kembali menyala, dan nama Wiratama Group menjadi pusat perhatian. Alia hadir sebagai perwakilan resmi perusahaannya, berdiri tegak dengan pakaian sederhana namun rapi. Kali ini, ia tidak berniat bersembunyi. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara pembawa acara menggema, "Kita sambut CEO Wiratama Group bersama tamu spesial yang akan mendampingi beliau malam ini." Alia menoleh. Raka melangkah masuk. Bersama seorang perempuan anggun yang dikenal publik sebagai figur berpengaruh. Senyum mereka serasi, langkah mereka selaras. Kilatan kamera mengiringi, seolah dunia telah sepakat pada satu gambaran. Alia membeku, bisikan langsung menyebar. Pasangan yang cocok, wajar untuk citra perusahaan. Raka tidak menoleh ke arah Alia, tidak satu kali pun, seolah keberadaan Alia benar-benar tidak ada. Saat sesi pernyataan berlangsung, seorang pewarta bertanya, "Apakah ini pertanda Pak Raka akan segera menikah?" Raka tersenyum tenang. "Saya fokus pada masa depan, dan saya selalu memilih yang terbaik untuk perusahaan." Kalimat itu menutup semua harapan yang sempat Alia jaga. Di detik itu, Alia mengerti, semua usahanya telah gagal. Diamnya tidak dihargai, kesabarannya tidak diakui, dan keberadaannya terus disisihkan. Ia keluar dari aula tanpa suara. Di lorong yang sepi, Alia akhirnya duduk, menahan napas yang terasa berat. Undangan yang tadi ia genggam kini terjatuh di lantai. Teleponnya bergetar. Pesan singkat dari Raka, "Kita perlu bicara, tapi bukan sekarang." Alia tersenyum kecil. Getir. "Selalu bukan sekarang," bisiknya. Di hadapannya hanya tersisa satu pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit, mengungkap kebenaran dan mempertaruhkan segalanya. Atau pergi diam-diam dan menghapus dirinya dari hidup Raka selamanya. Jika ia berbicara, ia akan mengguncang banyak pihak. Jika ia pergi, ia akan kehilangan satu-satunya cinta yang pernah ia perjuangkan. Malam itu, Alia menatap cincin di jarinya untuk waktu yang lama, bukan dengan air mata, melainkan dengan keteguhan yang lahir dari luka. "Aku tidak ingin dikenang sebagai bayangan," ucapnya pelan. "Jika ini akhir, aku ingin mengakhirinya dengan jujur, dengan keputusan yang terasa paling sunyi." Alia berdiri. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Namun justru karena itulah Alia melangkah dengan kepala tegak. Keesokan paginya, sebuah undangan mendadak dikirim ke seluruh jajaran penting Wiratama Group dan media bisnis. Undangan itu sederhana, tanpa judul sensasional. Hanya satu kalimat singkat, pernyataan resmi mengenai kepemimpinan dan integritas perusahaan. Raka membaca undangan itu di ruang kerjanya dengan dahi mengernyit. Ada satu nama yang tercantum sebagai pembicara pembuka, Alia Nirmala. Untuk pertama kalinya, wajah Raka kehilangan ketenangannya. Ruang konferensi dipenuhi orang. Suasana tegang, penuh rasa ingin tahu. Ketika Alia melangkah masuk, bisik-bisik langsung terdengar. Ia berdiri di depan podium dengan tangan sedikit bergetar, namun matanya mantap. Apa yang akan ia lakukan? Siapa dia sebenarnya? Alia menarik napas panjang. "Saya berdiri di sini bukan untuk menjatuhkan siapapun," ucapnya dengan suara jernih. "Saya hanya ingin berdiri sebagai diri saya sendiri." Ia menoleh ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu kali ini tidak singkat. 2 tahun lalu, lanjut Alia, "saya menikah secara sah dengan Raka Wiratama. Tanpa pesta, tanpa publikasi. Atas kesepakatan kami berdua." Ruangan seketika sunyi. Raka berdiri refleks. "Alia, kita bisa bicara di luar," katanya tertahan. Alia menggeleng pelan. "Sudah terlalu lama aku berada di luar." Ia tidak menyalahkan, tidak menghakimi. Alia hanya menceritakan kebenaran tentang kesepakatan, tentang diamnya, tentang bagaimana ia memilih setia tanpa pernah meminta sorotan. "Saya tidak menuntut pengakuan publik," katanya lembut. "Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Kata-kata itu menggema lebih kuat daripada teriakan manapun. Raka menunduk. Di hadapan semua orang, wibawa yang biasa ia banggakan runtuh oleh satu hal yang tak pernah ia perhitungkan, ketulusan. Ia melangkah maju. "Aku yang salah," ucap Raka dengan suara berat. "Aku melindungi citra, tapi melukai orang yang paling setia." Ia menoleh ke arah Alia.
tanpa kamera, tanpa perhitungan. Jika kamu memilih pergi setelah ini, aku menerimanya. Tapi izinkan aku memperbaiki kesalahanku. Alia menutup mata sejenak. Semua rasa lelah, sakit, dan kecewa mengalir dalam dadanya. Namun di balik itu, ia masih melihat satu hal yang dulu membuatnya bertahan, kejujuran yang akhirnya muncul. Aku tidak ingin pergi, kata Alia akhirnya. Aku ingin berjalan sejajar, bukan di belakang, bukan disembunyikan. Raka mengangguk. Mulai hari ini, kamu tidak akan pernah disembunyikan lagi. Hari itu, tanpa sorak berlebihan, tanpa drama lanjutan, kebenaran menemukan tempatnya. Bukan sebagai skandal, melainkan sebagai pelajaran. Alia turun dari podium dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di dunia yang besar. Perasaan itu menetap, bahkan ketika hari-hari berlalu setelah peristiwa besar tersebut. Beberapa minggu kemudian, perubahan terasa nyata. Wiratama Group berjalan lebih tenang, bukan karena citra yang dipoles, melainkan karena kejujuran yang akhirnya dijaga. Raka tidak lagi menghindar dari pertanyaan tentang kehidupan pribadinya. Ia tidak memamerkan, tetapi juga tidak menyembunyikan. Alia tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak berubah menjadi sosok yang haus perhatian. Namun kini, setiap langkahnya lebih ringan, seolah beban lama telah dilepaskan. Suatu sore, Raka menjemput Alia di depan kantor kecil tempatnya bekerja. Tidak ada kamera, tidak ada pengawalan berlebihan. Hanya dua orang yang belajar memulai ulang. Aku belajar sesuatu, kata Raka saat mereka berjalan berdampingan. Kesuksesan tidak ada artinya jika harus menghapus orang yang berjalan bersamaku. Alia tersenyum. Dan aku belajar, balasnya pelan, bahwa mencintai tidak berarti harus menghilangkan diri sendiri. Mereka duduk di bangku taman, mengamati langit yang mulai berubah warna. Di sanalah Raka menggenggam tangan Alia, kali ini tanpa ragu. Terima kasih sudah memilih bertahan, ucapnya tulus. Alia menatap ke depan, bukan ke masa lalu. Aku bertahan bukan karena takut pergi, katanya lembut. Aku bertahan karena kini aku dihargai. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada cerita sempurna. Yang ada hanyalah dua manusia yang memilih jujur dan berjalan sejajar. Beberapa waktu kemudian, sebuah berita singkat muncul di media bisnis. CEO Wiratama Group tampil bersama istrinya dalam acara internal perusahaan. Tidak ada sensasi, tidak ada drama. Namun bagi Alia, itu bukan soal berita melainkan tentang keberanian untuk berdiri di tempat yang semestinya. Cerita ini bukan tentang seorang CEO, bukan pula tentang kemewahan. Ini tentang seorang perempuan yang memilih untuk tidak lagi menjadi bayangan, tentang keberanian untuk bersuara tanpa merendahkan siapapun, dan tentang cinta yang akhirnya menemukan bentuk paling dewasa, saling menghormati. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang berani mengakui dan menghargai satu sama lain.